Perkenalkan, nama saya Subayante dari Prodi Sistem Informasi mata kuliah struktur data. Saya dari kelompok 2 yaitu panitia hari kiamat akan menjelaskan pengkodean di PHP untuk pada bagian ini dibuat array 2 dimensi untuk menyimpan nilai mahasiswa. Nah, pada bagian pertama yaitu kita akan memasukkan di input. Setelah kita masukkan nilai, kita akan menunjukkan dengan baris menunjukkan mahasiswa, kolom yang menunjukkan mata kuliah. Nah, setelah itu kita akan menunjukkan rata-rata total atau jumlah mata kuliah. Contoh 255 dibagi 3 85. Nah, hasil ini adalah rata-rata nilai mahasiswa. Nah, kemudian echo rata-rata nilai mahasiswa. Kemudian kita beri perulangan mahasiswa. Nah, perulangan ini digunakan untuk mengakses setiap mahasiswa. Perulangan mata kuliah. Setelah tadi ada perulangan mahasiswa, ini kita masukkan input perulangan mata kuliahnya. Nah, di sini perulangan ini digunakan untuk menjumlahkan semua mata kuliah yang dimiliki mahasiswa. Jika tadi perulangan mahasiswa untuk mengakses setiap mahasiswa atau seluruh mahasiswa, kalau perulangan mata kuliahnya kita akan menjumlahkan semua nilai mata kuliah yang dimiliki mahasiswa. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan nilai setiap nilai mata kuliah ditambahkan ke variabel total. Contoh untuk mahasiswa pertama 80 ditambah 85 ditambah 90 yaitu hasilnya 255. Kemudian kita diberi variabel seperti mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Nah, mahasiswa 1 mata kuliah pertamanya itu nilainya 80. Mata kuliah kedua nilainya 85. Mata kuliah ketiga nilainya 90. Nah, itu ditambahkan dari hasil penjumlahan ketiga mata kuliah ini. Nah, itu dibagi lagi. Kita akan mendapatkan nilai mahasiswa yang sebenarnya. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, kita akan dimunculkan output yang ditampilkan. Setelah kita masukkan input, kita jalankan, kita akan diberi output sesuai dengan masukan yang kita masukkan, yaitu hasilnya rata-rata nilai mahasiswa ke-1 85, rata-rata nilai mahasiswa kedua 75, dan rata-rata nilai mahasiswa ketiga yaitu 90. Nah, kesimpulannya program PHP ini menggunakan array 2 dimensi untuk menyimpan nilai beberapa mata kuliah dari beberapa mahasiswa dengan menggunakan perulangan bersarang atau nested block.
Saya Elsa Aditya Putri ingin menjelaskan algoritma menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Pada kasus ini, algoritma digunakan untuk menghitung rata-rata nilai setiap mahasiswa dari beberapa mata kuliah. Deklarasi variabel. Beberapa variabel yang digunakan adalah nilai 3 digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa dalam bentuk array 2 dimensi. Total digunakan untuk menyimpan jumlah seluruh nilai mata kuliah yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Rata-rata digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan rata-rata nilai mahasiswa I. Digunakan sebagai indeks mahasiswa atau perulangan baris J. Digunakan sebagai indeks mata kuliah atau perulangan kolom. Proses perhitungan algoritma dimulai dengan perulangan pertama atau loop luar menggunakan variabel I. Perulangan ini digunakan untuk mengakses setiap mahasiswa. Untuk setiap mahasiswa, program akan mengatur nilai total menjadi 0 terlebih dahulu agar tidak tercampur dengan perhitungan mahasiswa sebelumnya. Menggunakan perulangan kedua atau loop dalam dengan variabel J untuk mengakses semua nilai mata kuliah yang dimiliki mahasiswa tersebut. Setiap nilai mata kuliah akan ditambahkan ke variabel total. Contoh untuk mahasiswa pertama, salin kode total sama dengan 80 tambah 85 tambah 90. Total sama dengan 255. Setelah semua nilai dijumlahkan, program akan menghitung rata-rata nilai dengan rumus salin kode, rata-rata, total atau jumlah mata kuliah. Contohnya, salin kode. Rata-rata sama dengan 255 per 3, rata-rata sama dengan 85. Nilai rata-rata tersebut kemudian ditampilkan sebagai hasil output. Proses ini akan terus berulang sampai semua mahasiswa selesai dihitung rata-ratanya. Halo, saya Jiana Jetirazen Hasibuan. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur langkah-langkah suatu algoritma atau program visual menggunakan simbol-simbol tertentu. Pada flowchart ini, proses dimulai dari start atau mulai yang menunjukkan dari awal program. Langkah-langkah pembuatan flowchart yaitu mulai atau start, program dimulai, input data nilai, program menerima atau menyimpan data nilai mahasiswa dalam array 2 dimensi. Inisialisasi variabel I sama dengan 0. Variabel I digunakan untuk memulai perulangan mahasiswa pertama. Pengecekan kondisi I atau jumlah mahasiswa. Program mengecek apakah masih ada mahasiswa yang akan dihitung nilainya. Total sama dengan 0. Variabel total diatur menjadi 0 sebelum melakukan penjumlahan nilai. Inisialisasi J sama dengan 0. Variabel J digunakan untuk memulai perulangan mata kuliah. Pengecekan kondisi J, jumlah mata kuliah. Program mengecek apakah masih ada nilai mata kuliah yang harus dijumlahkan. Menjumlahkan nilai, program menambahkan nilai mata kuliah ke variabel total. J sama dengan J tambah I. Program berpindah ke mata kuliah berikutnya. Setelah menghitung rata-rata, setelah semua nilai dijumlahkan, program menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Menampilkan hasil rata-rata, program menampilkan nilai rata-rata mahasiswa. I sama dengan I tambah 1. Program berpindah ke mahasiswa berikutnya. Selesai atau N. Program berhenti setelah semua mahasiswa selesai dihitung. Saya Isna. Penjelasan array 2 dimensi untuk menyimpan nilai. Jadi, array 2 dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Beberapa dengan array 1 dimensi yang hanya memiliki satu baris data. Array 2 dimensi memungkinkan kita menyimpan banyak data yang saling berhubungan dengan lebih struktur. Pada contoh ini, array 2 dimensi digunakan untuk menyimpan nilai beberapa mata kuliah dari beberapa mahasiswa.
struktur array yang digunakan adalah nilai. Artinya, angka pertama menunjukkan jumlah mahasiswa. Penjelasan indeks. Pertama, nilai 00 sama dengan 80. Mahasiswa pertama mata kuliah pertama. Kedua, nilai 01 sama dengan 85. Mahasiswa pertama mata kuliah kedua. Ketiga, nilai 1, 2 sama dengan 80. Mahasiswa kedua mata kuliah ketiga. Perkenalkan, nama saya Yuni Yunita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Jika array 1-2 dimensi seperti daftar, maka array 2 dimensi seperti tabel atau matriks. Contoh bentuk array 2 dimensi: kolom 0, kolom 1, kolom 2. Kolom 0 itu ada angka 10, 20, 30. Kolom 1 ada angka 40, 50, 60. Kolom 2 ada angka 70, 80, 90. Pada contoh tersebut ada 3 baris, ada 3 kolom. Setiap data dapat diakses menggunakan indeks baris dan kolom. Contoh penulisan: salin kode, array baris kolom. Contoh salin kode, array 1, 2, artinya mengambil data pada baris ke-1, kolom ke-2. 2. Contoh array 2 dimensi dalam program. Contoh dalam PHP salin kode, PHP nilai 80, 85, 90, 75, 88, 92, 70, 80, 85. Penjelasan: nilai 01 berarti baris 0 kolom 1, nilai yang ditampilkan adalah 85. 3. Mengakses data dengan perulangan. Untuk menampilkan seluruh isi array 2 dimensi biasanya menggunakan perulangan bersarang atau nested lab. Penjelasan lab pertama untuk baris, lab kedua untuk kolom. Program akan menampilkan semua nilai dalam bentuk tabel. 4. Contoh penerapan array 2 dimensi. Array 2 dimensi sering digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa, data tabel, matriks dalam matematika, data kursi bioskop, papan permainan seperti catur. Contoh tabel nilai mahasiswa: nama mahasiswa, tugas, UTS, UAS. Semua data tersebut bisa disimpan dalam array 2 dimensi. Penjelasan program ini bertujuan untuk mengolah data nilai beberapa mata kuliah dari beberapa mahasiswa dan menghitung rata-rata nilainya. Yang pertama, data nilai disimpan dalam array 2 dimensi. Array ini memiliki baris yang mewakili mahasiswa dan kolom yang mewakili mata kuliah. Dengan cara ini, data nilai dapat disimpan secara terstruktur dan mudah diolah. Selanjutnya, program menggunakan perulangan atau loop untuk menjumlahkan semua nilai mata kuliah dari setiap mahasiswa. Perulangan pertama digunakan untuk memilih mahasiswa, sedangkan perulangan kedua digunakan untuk menjumlahkan nilai mata kuliah yang dimiliki mahasiswa tersebut. Setelah semua nilai dijumlahkan, program kemudian membagi total nilai dengan jumlah mata kuliah untuk mendapatkan nilai rata-rata per mahasiswa. Hasil rata-rata tersebut kemudian ditampilkan sebagai output dengan menggunakan array 2 dimensi dan perulangan. Proses pengolahan data nilai dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akurat, dan efisien, terutama jika jumlah mahasiswa dan mata kuliah cukup banyak. Dan kesimpulan, penggunaan array 2 dimensi sangat membantu dalam menyimpan data nilai mahasiswa yang terdiri dari beberapa mata kuliah. Dengan bantuan perulangan atau loop, program dapat mengolah data tersebut untuk menghitung total dan rata-rata nilai setiap mahasiswa secara otomatis. Selain itu, flowchart membantu menggambarkan proses algoritma secara visual sehingga lebih mudah dipahami sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman.